Assalamualaikum, hai, kembali lagi bersama Patri. Kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang materinya, sekarang kita aplikasikan nih materi yang sudah kita pelajari di dalam berbagai soal-soal ujian masuk SPMB, SBMPTN, UM-UGM, SIMAK UI maupun UTBK 2019. Kita lihat soal nomor 1. Diketahui di persamaan lingkarannya seperti itu sudah ada ya. Sebagaimana yang terlihat katanya mempunyai jari-jari 2. Maka berapakah koordinat pusat dari lingkaran tersebut? Level easy. Kita lihat di video sebelumnya udah Bapak tekankan mulai dengan menentukan mulai dengan menentukan pusat lingkaran dan jari-jari. Kita mulai dengan pusat lingkarannya dulu. Di sini berarti pusat lingkarannya berada di mana? Karena bentuk persamaannya adalah panjang gitu ya, x kuadrat y kuadrat, maka pusat lingkarannya apa? Kita ingat kembali, min setengah dari A, min setengah dari B, itu pusatnya. Nah, A-nya yang mana sekarang? A-nya ini, A kecil dari soal. B-nya yang mana? 2A. Nah, oke. Kita ganti ke sini menjadi min setengah dari min A, min setengah dari 2A. Sehingga pusatnya itu berada di min setengah dikali min A, berarti A per 2, positif ya. Min setengah dari 2A, berarti min A. Oke, sampai di sini cukup. Lalu kita berpindah ke jari-jari. Jari-jari itu apa? Rumusnya adalah akar dari pusatnya dikuadratkan ya. Ingat kembali mencari jari-jari dari persamaan yang lingkaran jenis 2. Kuadratkan pusat yang sudah dihitung tadi. Berarti setengah A atau A per 2 kita kuadratkan. Ditambah min A-nya juga kita kuadratkan. Jangan lupa dikurang C. C-nya yang mana? C-nya lihat di soal. Yang satu ini adalah C. Sehingga dikurang 1. Di soal udah disebutkan nih jari-jarinya 2. Berarti kita substitusi R-nya dengan 2. Maka menjadi 2 sama dengan akar dari A per 2 dikuadratkan. Berarti jadi berapa? A kuadrat dibagi 4. Min A dikuadratkan berarti jadi A kuadrat dikurang 1. Nah, berapa tuh? Kita selesaikan dulu yang di dalamnya. A kuadrat min per 4 ditambah A kuadrat. Sama aja, seperempat ditambah 1. Berapa? Seperempat ditambah 1. 5 per 4. A kuadrat dikurang dengan 1. Nah, terus gimana tuh menyelesaikan yang seperti ini? Kalau kalian punya persamaan dan ada akar di situ, maka mulai dengan mengkuadratkannya biar akarnya nggak hilang. Biar akarnya hilang. Kita kuadratkan biar lebih enak dipandang. Kita kuadratkan berarti adil mengkuadratkan, kiri kuadratkan, kanan dikuadratkan. Berarti jadi 4 sama dengan bagian kanan kalau dikuadratkan akarnya hilang. Sehingga menjadi 5 per 4 A kuadrat min 1. Min 1-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti menjadi 5 sama dengan 5 per 4 dikali A kuadrat. Saya mau coret 5-nya aja deh, biar semakin sederhana hidupnya. Coret 5, lalu 4-nya dikali ke atas, sehingga memberikan 4 sama dengan A kuadrat. Kalau A kuadrat sama dengan 4, berarti A-nya berapa? Berarti A-nya bisa positif 2, bisa negatif 2. Oke. Nah, dari soal kita lihat kembali jika A-nya kurang dari 0 nih. Ada kata-kata jika A kurang dari 0. Berarti A yang akan kita ambil adalah A yang kurang dari 0. A yang kurang dari 0 adalah A yang sama dengan min 2. Sehingga nilai yang kita pilih untuk A adalah min 2. Pertanyaannya adalah berapakah koordinat pusat lingkaran? Pusat lingkarannya tadi di mana? Ini di sini. Udah kita hitung tadi ya. Tinggal kita substitusi ke sana. Maka koordinat pusat lingkaran adalah
Tadi koordinat pusatnya di A, 2, min A. Dengan kita ganti A-nya tadi min 2, maka menjadi min 2/2, min dari min 2. Sehingga koordinat pusat lingkarannya berada di min 1,2. Maka jawabannya min 1,2 yang D. Nah, begitu ya. Soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal SBMPTN tahun 2018. Masih hangat ya, masih cukup dekat lah dengan 2020 maupun 2021. Jika lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min ax min ay ditambah a mempunyai jari-jari setengah a, maka berapakah nilai dari a? Oke, nggak bosan-bosannya nih Bapak ingatkan kembali, ada persamaan lingkaran mulai dengan menentukan pusat dan jari-jarinya. Nah, yuk kita cari mulai dari pusatnya dulu. Pusat lingkaran itu apa? Kalau model yang seperti ini berarti min setengah dari A, min setengah dari B. Siapa A-nya? A-nya yang ini sekarang, A kecil, min A. Koma lagi, Sir. Ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Oh, semuanya sama A ya, cuman beda tanda. Berarti pusatnya di min setengah, min A. Min setengah dari B. B-nya kebetulan juga sama, min A juga ya. Sehingga posisi koordinatnya berada pada A/2, A/2. Oke, pusatnya sudah ditentukan. Sekarang kita berpindah ke jari-jari ya, komponen penting pada lingkaran yaitu pusat dan jari-jari. Jari-jarinya adalah, ingat apa? Jari-jari itu akar dari pusat yang kita kuadratkan. Berarti A/2 dikuadratkan, A/2-nya juga dikuadratkan, dikurang C. Tadi yang mana C-nya? C-nya adalah A ya, berarti dikurang A. Sehingga menjadi akar dari A kuadrat dibagi 4 tambah A kuadrat dibagi 4 dikurang A. Nah, dari soal udah diketahui panjang jari-jarinya adalah setengah A. Berarti kita ganti R-nya dengan setengah A. Atau A/2 ya. A/2 sama dengan akar dari berapa seperempat ditambah seperempat, yaitu 2/4. 2/4 A kuadrat dikurang A. Nah, tadi gimana konsepnya? Kalau kita punya akar, maka kita kuadratkan ya. Maka kita kuadratkan. Oke, saya pindah ke sebelah kanan ya. Kalau dikuadratkan sebelah kiri berarti menjadi A kuadrat dibagi 4. Sebelah kanan kalau kita kuadratkan maka menjadi 2/4 A kuadrat min A. Akarnya hilang. Udah deh, kita pindah ruasin semuanya ke sebelah kanan, mungkin begitu. Berarti menjadi 0 sama dengan 2/4 A kuadrat min A kuadrat per 4 dan min A. Oke, berarti berapa tuh? 2 dikurang 1 berarti jadi 1 ya. 1/4 A kuadrat min A. Sama dengan 0. Nah, di sini mau dikali 4 semua juga boleh, nggak apa-apa. Saya nggak suka sih ada pecahan di situ. Kali aja 4 boleh, berarti jadi 0 sama dengan 4 dikali 1/4 A kuadrat berarti menjadi A kuadrat. A dikali 4 min A dikali 4 berarti menjadi 4A. Sehingga kalau kita faktorkan menjadi A dalam kurung A dikurang 4 ya. A dikurang 4. Kita cari nilai A-nya, berarti dari sini A-nya berapa? A-nya bernilai 0 karena dia nggak punya pasangan di sini, atau A-nya bernilai 4. Sehingga jawabannya yang mana? 0 apa 4? Ya 4 kita pilih. Kenapa nggak 0 sih Pak? Ya karena nggak ada opsinya juga. Selain itu bukan karena nggak ada opsi ya. Karena kalau kita ganti dengan 0 maka dia nggak akan menjadi lingkaran. Masa sama lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 0? Kan berarti 0 semua dong. Maka yang logisnya adalah kita pilih A yang sama dengan 4. Jawabannya yang D.
Ya, gampang ya, masih bisa. Nah, terlihat kan nggak begitu susah selama kalian tahu konsepnya apa dan harus memulai dari mana. Ya, kita melanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang ada kata-kata pada lingkaran. Ingat di video sebelumnya, masalah kedudukan titik ada di 3 posisi. Bisa di luar, bisa berada pada lingkaran, bisa berada di dalam lingkaran. Kalau dari soal yang mana kira-kira? Nih, kata kuncinya terletak pada. Kalau pada berarti tanda yang akan kita gunakan apa? Sama dengan ya. Pakai sama dengan. Kalau lebih dari kalau di luar berarti lebih dari, kalau di dalam berarti kurang dari. Yuk kita jawab. Karena min 5, K, atau nggak usah pakai karena, kita hapus karenanya. 5, min K berada di dalam lingkaran, pada lingkaran, sehingga caranya kemarin di video sebelumnya gimana? Tinggal kita substitusi ya. Kan min 5, K berada pada lingkaran, maka kita substitusi ke persamaan lingkarannya. Ke lingkaran. Berarti X-nya min 5, Y-nya itu K ya. Kok dihapus? Nah, kita substitusi ke lingkaran berarti menjadi min 5 dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Y-nya adalah K, berarti K kuadrat. Tambah 2X, X-nya tadi min 5. Kurang 5Y, Y-nya tadi adalah K. Kurang 21 sama dengan 0. Maka menjadi berapa ini? Menjadi 25. Ditambah K kuadrat min 10, min 5K, dan min 21 sama dengan 0. Kita susun rapi-rapi, berarti kita dahulukan yang kuadrat, berarti K kuadrat begitu. Lalu min 5K. Lalu 25 dikurang dengan 10 udah 15 dikurang 21 berarti min 6 sama dengan 0. Nah, terbentuk apa di sini? Terbentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu berarti ujung-ujungnya kita faktorkan karena kita mau mencari nilai K-nya. Kita pikirkan yang dikalikan min 6 dijumlahkan min 5. Berarti pemfaktorannya adalah K min 6 dengan K plus 1 sama dengan 0. Dari sini berapa nilai K-nya? Kita dapatkan nilai K-nya bernilai 6. Atau dari sini kita dapatkan K-nya bernilai min 1. Yang mana Pak yang kita pilih? Ya kedua-duanya. Bisa 6 dan bisa min 1. Jawabannya adalah yang mana tuh? Oh, yang C. Kita coret yang C. Maka jawabannya yang C. Nah, ini soal yang berkaitan dengan kedudukan titik pada lingkaran. Soal nomor 4 ya. Sekarang titik P berada di dalam lingkaran. Kalau di soal nomor 3 itu berada pada lingkaran. Sekarang berada di dalam lingkaran. Apa konsepnya? Kalau berada di dalam lingkaran, maka tandanya akan kita gunakan adalah kurang dari. Oke, kita mulai menghitung. Tadi caranya dengan apa? Substitusi. Yuk kita substitusi. Titik P yaitu 4, A ke lingkaran. Berarti X-nya 4, Y-nya 2, Y-nya A. Maka menjadi 4 kuadrat ditambah Y, Y-nya A, berarti A kuadrat, min 8, X-nya 4 dikurang Y, 2Y, Y-nya itu A, tambah 1 sama dengan 0. Kok sama dengan 0? Karena dia berada di dalam lingkaran, maka tidak sama dengan 0. Tapi apa? Kurang dari 0. Nah, kurang dari 0. Sehingga menjadi 16 ditambah A kuadrat gitu, dikurang 32, dikurang 2A ditambah 1. Maka menjadi A kuadrat
dikurang 2A dulu. 16 dikurang 32 berarti min 16. Min 16 tambah 1. Ya, min 16 tambah 1 berarti min 15. Yang kurang dari 0. Lagi-lagi ini persamaan kuadrat. Karena kita ingin menentukan nilai A, berarti kita faktorkan dahulu ya. Kita faktorkan dahulu, yang dikalikan bisa menjadi min 15, dijumlahkan bisa menjadi min 2. Berarti menjadi A min 5 dikali dengan A plus 3 kurang dari 0. Di sini berapa nih A-nya yang akan kita dapatkan? Yaitu 5. Di sini A yang kita dapatkan adalah min 3. Karena ini pertidaksamaan, bukan sama dengan gitu maksudnya. Di sini kurang dari, maka kita nggak bisa langsung, oh jawabannya 5 sama min 3. Enggak ya. Kita harus menggunakan garis bilangan. Pakai garis bilangan. Karena kita di sini menentukan daerah. Dengan garis bilangan, kita tulis dulu garis bilangannya. Kita gambar dulu. Segitu ya. Kita tetapkan titiknya yaitu min 3 dan 5. Cara menentukannya gimana sih, Pak? Cara menentukan daerah penyelesaian mulai dengan cek. Yang paling gampang itu A sama dengan 0 ya. 0 itu berada di mana? 0 itu kan berada di tengah-tengah. Di sini. Di sini ada angka 0 kan? Terletak di antara min 3 sama 5, di situ ada 0. Kalau kita cek A-nya sama dengan 0 ke persamaan ini, gitu ya. Kita ganti A-nya dengan 0, berarti jadi 0 kuadrat dikurang 2A ya. 0 kuadrat dikurang 2A, A-nya berarti 0. Dikurang 15, hasilnya bagaimana? Hasilnya ternyata min 15. Min 15 itu adalah bilangan negatif. Berarti di mana ada titik 0, maka daerah itu pasti daerah negatif. Nah, 0 itu karena di tengah-tengah, maka di tengah-tengah itu nilainya negatif. Biasanya selang-seling, berarti di sini positif. Ya, ini juga positif. Yang mana dong yang mau kita ambil, positif atau negatif? Lihat soalnya, atau lihat yang sudah kita kerjakan. Kita sudah mengerjakan dari atas tadi, tandanya apa? Kurang dari 0, kurang dari 0, kurang dari 0, semuanya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah bilangan apa? Bilangan negatif. Negatif berarti yang kita pilih adalah yang negatif. Berarti bilangan yang terletak di antara min 3 sampai 5. Sehingga kalau kita tulis, maka nilai A yang memenuhi itu adalah A, dia kurang dari 5 dan dia lebih dari min 3. Maka jawabannya adalah yang mana tuh? Jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah yang BA, terletak di antara min 3 sampai 5. Nah, itu cara menentukan daerah penyelesaiannya. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Masih sama ya, mirip-mirip, yang diinginkan itu jari-jari dan ada tentang pusat. Nah, kita lanjutkan. Makanya penting, sekali lagi Bapak tekankan, penting untuk paham dulu konsep tentang pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Soal nomor 5, soal SBMPTN tahun 2018. Jika jari-jari lingkaran yang pertama adalah 2 kali dari jari-jari lingkaran yang kedua, maka berapakah panjang jari-jari lingkaran yang lebih besar? Oke, kita mulai dengan menentukan pusat dulu ya untuk lingkaran pertama. Kita tulis dulu lingkaran yang pertama. Lingkaran yang pertama berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY min 10 sama dengan 0. Maka pusatnya berada di titik min setengah A, min setengah B. Berarti jari-jarinya adalah akar dari apa? Pusatnya dikuadratkan, berarti min setengah A kita kuadratkan jadi 1/4 A kuadrat.
Min setengah B-nya juga dikuadratkan, berarti jadi 1/4 B kuadrat. Dikurang C. C-nya min 10, berarti min 10. Berarti R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 10. Ini lingkaran yang pertama, saya kasih R1. Lalu lingkaran yang kedua, untuk lingkaran yang kedua kita mulai dari persamaannya dulu. Persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah 20 sama dengan 0. Pusatnya berarti berada pada min setengah A, berarti min setengah A, min setengah B, begitu. R-nya, berarti R yang kedua adalah akar dari, kita kuadratkan pusatnya, berarti jadi 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. C-nya adalah 20, berarti min 20. Dari soal dikatakan bahwa panjang jari-jari lingkaran pertama itu 2 kali jari-jari lingkaran yang kedua. Jari-jari lingkaran pertama adalah 2 kali dari jari-jari lingkaran kedua. R1-nya apa? Kita ganti tuh R-nya, berarti akar gitu ya. Akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 10. Sama dengan 2 kali jari-jari yang kedua. Jari-jari yang kedua itu akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang 20. Nah, di soal-soal sebelumnya kan kita udah sering ketemu sama akar ya. Berarti kita selesaikan dengan cara apa? Dikuadratkan masing-masingnya. Kita kuadratkan masing-masingnya sehingga di sebelah kiri akarnya hilang. Jadi 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 10. Sementara bagian sebelah kanan kalau kita kuadratkan, jangan lupa ada angka 2 nih. Berarti 2-nya juga ikut dikuadratkan. Menjadi berapa? Menjadi 4. 4 lalu dikali, ini juga dikuadratkan ya. Akarnya hilang, berarti 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min 20. Kita sederhanakan yang bagian sebelah kanan menjadi 4 dikali 1/4 berarti 1, jadi A kuadrat tambah B kuadrat, kita kali ke dalam ya, min 80. Kita kelompokkan angkanya, min 80 kita pindahkan ke kiri, berarti jadi plus 80 ditambah 10. A sama B-nya kita pindahkan semuanya ke kanan, berarti jadi A kuadrat min 1/4 A kuadrat, lalu B kuadrat min 1/4 B kuadrat. Ini menjadi 90. 1 dikurang 1/4 berapa? 3/4. Sama ya, 3/4 B kuadrat. Nah, ini semuanya kita bagi sama 3. Kita bagi sama 3 dan dikali 4, atau gampangnya begini. Kita kali semuanya dengan 4/3. Supaya apa Pak? Supaya nggak ada pecahan di sebelah kanan. Itu. Sehingga menjadi 90 dikali 4/3 sama dengan 4/3 dikali 3/4 A kuadrat dikurang 4/3 dikali 3/4 B kuadrat. Coret dengan ini berarti berapa tuh? 390 dibagi 30 berarti 120. Sama dengan, ini coret-coret tinggal A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat. Atau biar nggak begitu susah ya, kita ulang kembali. Ini nggak usah kita kali 4/3. Kita bagi aja semuanya dengan 3 biar sederhana ya. Kita bagi dengan 3 aja deh. Berarti jadi 30. 3/4 kalau dibagi 3 jadi berapa? Jadi 1/4 A kuadrat dikurang 1/4 B kuadrat. Oke.
Lalu yang diminta adalah berapakah jari-jari lingkaran yang besar. Lingkaran besar siapa? 1 atau 2? Yang pertama, karena diketahui dari soal R1 2 kali R2. Berarti R1 lebih gede. R1 lebih besar. R1 lebih besar. Nah, R1 tadi adalah persamaannya, jari-jarinya adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 10. Nah, 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat. Oh, ini tambah ya, kok tiba-tiba kurang? Sorry, maaf. Berarti 1/4 tambah B kuadrat nilainya berapa? Nilainya 30. 30 berarti akar dari 30 ditambah 10 sama dengan akar dari 40. Berapa akar dari 40? Yaitu 4 dikali 10. Berapa akar dari 4? Berarti 2. Maka jawabannya 2 akar 10. Sehingga jawabannya adalah yang B. Begitu ya. Nomor selanjutnya, nomor 6, masih soal SBMPTN 2018. Jika panjang jari-jari lingkaran yang pertama itu 2, lingkaran yang kedua itu akar 10, maka berapakah nilai dari C? Ya, lagi-lagi soalnya mirip ya. Kita mulai dengan menentukan pusat lingkarannya terlebih dahulu. Kita tulis dulu lingkaran pertama. Lingkaran pertama yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah 2AY tambah C. Berarti pusatnya, di mana pusatnya? Yaitu min setengah A, min setengah dari 2A. Ya, ini A sama B-nya di situ. Berarti di min setengah A, min A. Lalu kita tentukan jari-jarinya. Berarti jari-jari lingkaran yang pertama adalah akar dari pusatnya kita kuadratkan. Berarti min setengah A kita kuadratkan jadi 1/4 A kuadrat. Min A kita kuadratkan berarti ditambah A kuadrat. Jangan lupa dikurang C ya, minus C. Katanya jari-jarinya adalah 2. Berarti kita tulis 2 di sini. 2 sama dengan akar dari berapa? 1/4 ditambah 1. Berarti 5/4 A kuadrat min C. Lagi-lagi ada akar di sini, maka langsung kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, berarti sebelah kiri juga dikuadratkan jadi 4. Di sebelah kanan kalau kita kuadratkan, akarnya hilang. Berarti menjadi 5/4 A kuadrat dikurang C. Yuk kita simpan dulu aja ini persamaan pertama. Lalu kita berpindah ke lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua itu persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah 3AY tambah C sama dengan 0. Berarti di mana pusatnya? Maka pusatnya berada di min setengah A, min setengah dari berapa? 3A. Berarti min 3/2. Jari-jarinya di mana? Jari-jarinya adalah akar dari pusatnya kita kuadratkan. Berarti min setengah A dikuadratkan jadi 1/4 A kuadrat. Min setengah kali 3A, min 3/2A. Min 3/2A kalau dikuadratkan berarti menjadi 9 dibagi 4 A kuadrat dikurang C. Maka R2-nya kita ganti ya, R2-nya sudah diketahui dari soal yaitu akar 10. Oke, kita selesaikan. Berarti 1/4 ditambah 9/4 berarti 10/4. 10/4 A kuadrat dikurang C. Kita kuadratkan lagi semuanya supaya nggak ada akar. Maka menjadi 10 sama dengan 10/4 A kuadrat dikurang C. Sekarang ini persamaan yang kedua. Nah, kamu sekarang sudah memiliki 2 buah persamaan. Biasanya kalau kita punya 2 buah persamaan, maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan dengan melakukan eliminasi. Ya, eliminasi. Oh, ini belum dihilangkan ya kuadratnya. Sorry, maaf.
Ini nggak ada akar ya. Nah, begitu. Sekarang kita lakukan eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 1. Persamaan 2 itu adalah 10/4A kuadrat dikurang C, nilainya berapa? 10. Persamaan yang kedua itu 5/4A kuadrat dikurang C, nilainya 4. Bisa nggak langsung kita eliminasi? Bisa sih, tapi karena pertanyaannya adalah menghitung nilai C, maka C-nya jangan hilang. Sebaiknya A-nya yang kita hilangkan. Nah, supaya hilang berarti di atas dikali 1, di bawah dikali 2. Sehingga menjadi apa? Menjadi 10/4A kuadrat min C sama dengan 10. Yang di bawah kalau kita kali 2 juga sama, jadi 10/4A kuadrat min 2C sama dengan 8. Kita eliminasi tuh, habis ya ininya A-nya. Min C dikurang min 2C, berarti jadi plus C. 10 kurang 8 sama dengan 2. Maka jawaban C adalah 2, yaitu yang B. Oke deh, ini 6 soal pertama yang masih berkaitan tentang persamaan lingkaran, pusat lingkaran, dan jari-jari lingkaran. Di part selanjutnya akan kita lihat variasi soal-soal yang berkaitan dengan rumus yang lain seperti jarak titik ke garis ataupun jarak antara dua titik. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.